Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya percaya teman-teman muda engkau perlu untuk menonton ini, karena ini akan sangat memberkati kehidupanmu. Yaitu ada 7 alasan dia tetap memilih untuk meninggalkan kamunya meskipun ia mencintaimu. Dalam arti kalian berpacaran, saling mencintai, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan kamunya. Atau bisa juga kalian sama-sama udah ada rasa mau berencana berpacaran, tapi dia memutuskan untuk meninggalkan kamunya. Ya, ini banyak terjadi dalam kehidupan. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman muda supaya engkau bisa berpikir dengan bijaksana dan bersikap dengan bijaksana. Oke? So, berikut ini 7 alasan dia tetap memilih meninggalkanmu meski ia mencintaimu. Yang pertama, hubungan tersebut atau hubungan kalian tidak direstui oleh orang tua. Jadi kalau kemudian dia meninggalkan kamunya karena tidak direstui orang tua, maka saya menilai bahwa dia termasuk orang yang baik. Loh, kok bisa baik? Iya, karena dia menghormati keputusan orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya merestui, dia jalan. Kalau orang tuanya tidak merestui, dia tidak jalan. Artinya anak ini adalah anak yang menghormati orang tuanya. Artinya dia adalah orang yang mengasihi orang tuanya. Bukankah firman Tuhan bilang, hormati ayah dan ibumu supaya lanjut usiamu dan berbahagia. Saya percaya orang tua adalah wakilnya Tuhan. Jadi kalau kemudian dia meninggalkanmu karena tidak direstui orang tua, menurut saya itu juga satu sikap yang baik dari seorang anak menghormati orang tuanya. So, itu yang pertama. Hubungan tersebut tidak direstui oleh orang tua. Yang kedua, hubungan tersebut dibangun tidak adanya keimanan yang sama. Artinya tidak seiman, beda keyakinan. Jadi inilah alasan kemudian dia meninggalkan kamunya sekalipun dia sangat-sangat mencintai kamunya. Banyak hal ini terjadi. Dan banyak orang bertanya ke saya, bagaimana kalau kami berpacaran beda agama? Bagaimana kami kalau berpacaran beda keyakinan? Kami saling mencintai. Nah, saya sampaikan, firman Tuhan berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Sebab persamaan apakah antara terang dan gelap? Persamaan apakah antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Artinya ada kata larangan, ada kata jangan di situ. Jadi dilarang. Jadi ini juga jadi alasan kenapa dia orang yang mencintaimu memilih meninggalkan kamu, karena tidak seiman. Adakah yang begini? Banyak. Ini banyak terjadi. So, teman-teman, yang mungkin hari ini engkau merasa sedih karena engkau ditinggalkan orang yang engkau cintai, dan kamu tahu dia mencintaimu hanya karena tidak seiman. Maka pendapat saya, apa yang dia lakukan benar. Apa yang dia lakukan benar, karena harus seiman, harus satu keyakinan. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah kenapa dia memilih meninggalkanmu dan dia padahal mencintai kamu. Karena dia dapati pacaran atau hubungan yang kalian jalani itu tidak jelas arahnya. Saya beberapa kali konseling anak-anak muda. Ada yang berpacaran 3 tahun, ada yang berpacaran 5 tahun, ada yang berpacaran sampai 10 tahun.
Nah, mereka berpacaran begitu lama, tapi tidak jelas tujuannya kemana. Ingat, pacaran itu untuk menikah. Jadi kalau kamu pacaran gak siap menikah, ya ngapain pacaran? Buang-buang waktu namanya. Nah, ini yang membuat dia berat rasanya meninggalkan kamu karena dia mencintaimu. Tapi apa boleh buat? Dia dapati hubungan itu gak jelas. Dia dapati buang-buang waktu. Dan ini menjadi alasan untuk kemudian dia meninggalkanmu, sekalipun dia mencintaimu. Solusinya apa? Perjelas hubungan itu kemana. Maka itu akan menolong dan memulihkan hubungan itu. Itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah kenapa dia memilih meninggalkanmu padahal dia cinta. Maka yang keempat adalah dia dapati sikapmu sudah berubah. Sudah tidak seperti biasanya. Kalau dulu setiap pagi kamu say hello. Kalau dulu setiap mau tidur kamu bilang selamat tidur. Kalau dulu kamu perhatikan. Kalau dulu kamu peduli. Sekarang semuanya berubah. Kamu cuek, kamu gak perhatian, dan kamu lebih sibuk dengan pekerjaanmu. Dan ini alasan kenapa dia memilih meninggalkanmu. Karena dia dapati kamu sudah berubah. Nah, solusinya adalah perbaiki dirimu. Maka saya percaya hubungan itu masih bisa ditolong. So, itu dia yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah dia merasa tidak bisa memenuhi standar yang kamu berikan. Saya nggak tahu apakah kamu tipikal orang yang memiliki standar hidup yang tinggi. Harus begini, harus begini. Nggak boleh begitu, harus begini. Jadi si dia dibilang cinta iya. Dibilang tertekan iya. Dibilang ketakutan juga iya. Dan ini alasan untuk kemudian dia meninggalkanmu. Padahal dia cinta. Karena dia merasa tidak bisa memenuhi standar yang kamu berikan. Karena dia merasakan ketakutan. Ketakutan untuk tidak bisa memenuhi standar yang kamu berikan. Ini juga sering terjadi. Untuk itu, kalau mau hubungannya dipulihkan, beritahu ke dia. Terus turunkan standarmu, ya. Sembari diturunkan, kamu tuntun dia untuk semakin naik juga standarnya. Itu jadi alasan kenapa dia meninggalkanmu. Standar yang kamu berikan terlalu tinggi. Itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam adalah dia merasa kamu tidak ada perjuangan untuk hubungan kalian. Artinya begini, dia dapati kamu cuek terhadap hubungan kalian. Dia dapati kamu lebih sibuk kepada pekerjaanmu. Dia dapati kamu tidak memprioritaskan dianya, kamu tidak memprioritaskan hubunganmu. Dan dia pikir, untuk apa dia memperjuangkan hubungan kalau kamu sendiri gak memperjuangkan. Dan ini menjadi alasan kenapa dia memilih meninggalkanmu padahal dia cinta. Karena kamu kurang atau tidak berjuang untuk hubungan kalian. Catat itu baik. Dan yang terakhir, teman-teman muda, alasan dia tetap memilih meninggalkanmu meski ia mencintaimu. Maka yang terakhir adalah dia merasa hubungan tersebut hanya akan saling melukai, hanya akan saling mengecewakan, bahkan hanya akan saling merusak. Berarti hubungan tersebut toksik, hubungan yang tidak sehat, hubungan yang saling melukai, hubungan yang saling mengecewakan, dan hubungan yang saling merusak. Dia pikir daripada begini terus, lebih bagus mundur, meninggalkan kamunya. Dan ini menjadi alasan sekalipun dia cinta, karena hubungan tersebut tidak sehat. So, teman-teman muda, coba perhatikan ketujuh alasan ini. Dan menurut saya, ini sebenarnya bisa diperbaiki
kalau kamunya mau berubah. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Tetaplah semangat anak-anak muda. Tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa. Hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.